Baik teman-teman, jumpa kembali di channel kami. Di video ini akan dibahas 5 contoh soal TKP atau tes karakteristik pribadi yang terbaru dan sering keluar pada saat pelaksanaan ujian baik tes P3K maupun seleksi SKD CPNS. Untuk diketahui teman-teman bahwa tes TKP adalah salah satu bagian penting dan dirancang untuk mengukur karakteristik dan perilaku individu dalam berbagai situasi, terutama dalam konteks pekerjaan yang sedang dilamar. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Saldi bekerja sebagai pegawai keuangan di kantor cabang yang baru beberapa bulan lalu dibuka. Di sana ia bertemu dengan salah satu teman sekolahnya dulu. Mereka memiliki hubungan yang kurang baik. Temannya itu kini adalah atasan Saldi yang diminta untuk mengawasi kinerja para pegawai di kantor cabang. Di setiap kesempatan, rekannya itu selalu menegur atau mengkritik pekerjaan Saldi padahal ia tidak melakukan kesalahan. Lalu bagaimana sikap Saldi seharusnya? A. Diam saja, karena bagaimanapun orang itu adalah atasannya, jadi tak sepantasnya untuk melawannya. B. Menanyakan letak kesalahan agar ia tahu harus bagaimana memperbaikinya. C. Melaporkan pada pimpinan tentang sikap temannya yang melibatkan permasalahan pribadi ke dalam pekerjaan. D. Harus langsung membalasnya saat itu juga agar temannya itu tidak lagi mengusik pekerjaan. E. Menceritakan hal itu kepada rekan-rekan agar mereka tahu apa yang sedang ia alami saat ini. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B. Jadi untuk skor tertinggi sampai terendah untuk soal nomor 1 adalah jawaban B, C, A, E, dan D. Jadi pembahasan untuk soal nomor 1 adalah pada soal tersebut menguji aspek kemampuan pengendalian diri. Ketika seseorang menghadapi situasi tertentu, apalagi situasi yang tidak disukai, maka cenderung emosinya akan muncul. Pada kondisi itu, orang tersebut sedang diuji aspek pengendalian dirinya. Oleh karena itu, pada tes TKP, SKD CPNS, aspek pengendalian diri juga diujikan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya ketika menghadapi situasi tertentu yang tidak disukainya. Poin tertinggi ada pada jawaban yang menunjukkan bahwa Anda mampu mengendalikan diri dan mencari tahu kebenaran dari sikap orang lain dan tidak hanya mengandalkan penilaian dan sudut pandang sendiri. Poin terendah ada pada jawaban yang menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan diri dan terbawa emosi yang berdampak pada semakin besarnya masalah yang ada. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Sepeda motor yang dikendarai oleh Aldi mogok di tengah perjalanan pada saat dia pergi ke kantor. Di sekitar lokasi tempat motornya mogok, tidak ada bengkel yang buka, sehingga ia harus berjalan menuntun sepeda motornya untuk mencari bengkel yang buka. Sementara itu di kantor atasannya sudah menunggunya untuk memberikan laporan yang kemarin ia janjikan akan diperbaiki dan diberikan pada pagi ini. Pada keadaan seperti ini, apa yang harus Aldi lakukan? A. Menghubungi atasan untuk meminta izin datang terlambat karena kendaraannya mogok, sedangkan laporannya akan diberikan setelah sampai di kantor. B. Meminta rekan kerja yang dekat dengan lokasi tersebut untuk menjemputnya dan menitipkan kendaraannya di bengkel. Kemudian ke kantor untuk memberikan laporan yang telah ia janjikan. C. Meminta bantuan rekan kerja Aldo untuk menyampaikan pesan pada atasan bahwa ia tidak bisa datang tepat waktu untuk memberikan laporan tersebut. D. Menghubungi atasan dan mengatakan bahwa laporan yang ia janjikan akan dikirim melalui email karena saat ini ia sedang mengalami kendala di perjalanan. E. Mematikan ponselnya agar atasan tidak bisa menghubunginya untuk menagih laporan yang ia janjikan. Baik teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal TKP nomor 2 adalah D. Urutan tertinggi sampai terendah pada soal nomor 2 adalah jawaban D, A, B, C, dan terakhir adalah E. Baik, pembahasan untuk soal nomor 2 adalah soal tersebut menguji aspek teknik pemecahan masalah atau problem solving. Aspek teknik pemecahan masalah diujikan untuk mengukur kemampuan Anda dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi sehari-hari, serta menunjukkan respon terbaik yang Anda tampilkan pada saat menghadapi masalah tersebut.
Respon terburuk dari menghadapi masalah adalah menghindari atau emosi. Poin tertinggi ada pada jawaban yang menunjukkan bahwa Anda mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat dengan tidak melupakan tanggung jawab yang Anda miliki, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Poin terendah ada pada jawaban yang menunjukkan bahwa Anda menghindari masalah, serta memiliki komunikasi yang buruk dengan mematikan ponsel agar tidak ditelepon oleh atasan. Berusaha lari dari permasalahan tanpa mencoba mengatasinya terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Di tempat saya bekerja, saya umumnya ditugaskan bekerja di lapangan. Namun perusahaan menuntun setiap karyawan untuk mengirimkan laporan harian. Sedangkan ketika bekerja di lapangan, seringkali saya terkendala masalah sinyal. Dalam kondisi sinyal yang buruk dan harus mengirimkan laporan harian. Yang saya lakukan adalah A. Berusaha mencari lokasi dengan sinyal bagus untuk mengirimkan laporan sesuai aturan kantor. B. Menunda pengiriman laporan hingga esok hari saat sinyal bagus. C. Meminta kelonggaran pada atasan untuk mengirimkan laporan pada saat sinyalnya bagus. D. Meminta kelonggaran pada atasan untuk memberikan laporan berkala dengan printout. E. Meminta teman yang berada di lokasi dengan sinyal bagus untuk mengirimkan laporan saya. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Untuk urutan dari skor tertinggi sampai terendah pada soal TKP nomor 3 adalah jawaban A, C, E, D, dan B. Baik, pembahasan untuk soal nomor 3 adalah pada soal tersebut menguji aspek profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan yang sedang diemban. Seorang pegawai profesional akan selalu berusaha disiplin dan menjalankan tugasnya sesuai apa yang dikoordinasikan, meski terkendala dengan masalah apapun. Poin tertinggi ada pada jawaban yang menunjukkan bahwa Anda berusaha maksimal dalam melaksanakan tugas secara disiplin dan sesuai aturan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Siva adalah tulang punggung keluarga dan memiliki seorang adik yang saat ini kuliah semester 4. Adiknya memiliki banyak tugas, juga praktikum yang membutuhkan banyak biaya. Karena gajinya tidak cukup untuk biaya keperluan adiknya dan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, ia meminjam uang dari rekannya dan berjanji akan mengembalikannya bulan depan pada saat ia sudah gajian. Tetapi rekannya itu meminta bunga jika sampai Siva terlambat mengembalikannya, walaupun itu hanya 1 hari saja. Bagaimana sebaiknya sikap Siva? A. Menerima dan memakluminya karena itu dilakukan rekan kerja untuk mewaspadai hal yang tidak diinginkan. B. Tidak jadi meminjam uang karena takut nanti tidak bisa membayar tepat waktu dan terkena bunga yang berlipat jumlahnya. C. Merasa kecewa karena mungkin saja kayaknya tidak akan mampu membayarnya tepat waktu tetapi akan tetap menerimanya. D. Mencari bantuan pada orang lain untuk mengganti uang rekan tersebut sesegera mungkin agar tidak sampai kena bunga. E. Menerima dan memakluminya karena memang kayaknya tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik selain meminjam uang rekannya itu. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Untuk skor tertinggi sampai terendah pada soal nomor 4 adalah jawaban A, E, D, C, dan terakhir adalah B. Untuk pembahasan soal nomor 4 adalah soal tersebut menguji aspek teknik pemecahan masalah atau problem solving. Aspek teknik pemecahan masalah diujikan untuk mengukur kemampuan Anda dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi sehari-hari, serta menunjukkan respon terbaik yang Anda tampilkan saat menghadapi masalah tersebut. Respon terburuk dari menghadapi masalah adalah menghindari atau emosi. Poin tertinggi ada pada jawaban yang menunjukkan bahwa Anda fokus menyelesaikan masalah dan berpikir positif. Poin terendah ada pada jawaban yang menunjukkan bahwa Anda menghindari risiko padahal hal tersebut tidak membuat masalah Anda terselesaikan. Baik, kita lanjut ke soal terakhir, contoh soal tes karakteristik pribadi. Untuk soal nomor 5 adalah Diana memiliki teman yang bercerita bahwa ia sedang kesusahan. Ia bahkan meminjam uang pada Diana dan berjanji akan mengembalikannya bulan depan. Tetapi sebagai seorang sales obat herbal, besar gaji Diana ditentukan dengan banyaknya polis yang dibayarkan oleh pelanggannya.
Beberapa minggu ini Diana tidak mendapat banyak customer seperti sebelumnya. Hal ini tentu dapat membuat beberapa bayaran yang lebih sedikit, sedangkan kebutuhannya tetap banyak. Maka apa yang sebaiknya yang Diana lakukan? A. Meminjamkan semua uangnya karena temannya lebih membutuhkan. B. Mengatakan bahwa ia sama sekali tak mempunyai kelebihan uang untuk dipinjamkan. C. Menceritakan tentang masalah keuangan yang sedang ia hadapi saat ini. D. Mencari bantuan pada orang lain untuk mengganti uang rekan tersebut sesegera mungkin agar tidak sampai kena bunga. E. Meminjamkan sesuai kebutuhan dan meminta temannya mengembalikan sesegera mungkin. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D. Untuk skor tertinggi sampai terendah, soal TKP nomor 5 adalah jawaban D, E, A, C, dan terakhir adalah B. Untuk pembahasan soal TKP nomor 5 adalah, pada soal tersebut menguji aspek menghargai orang lain. Aspek menghargai orang lain pada tes TKP CPNS bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menghargai orang lain. Indikasinya adalah menerapkan beberapa penghargaan, yaitu menghargai baik itu berupa pendapat, eksistensi maupun kapasitas, sebagai entitas yang ada di luar diri Anda. Poin tertinggi ada pada jawaban menunjukkan bahwa Anda peka, peduli, dan berupaya untuk membantu orang lain semampunya. Sementara poin terrendah ada pada jawaban yang menunjukkan bahwa Anda tidak peduli terhadap kesusahan orang lain dan tidak mau mengambil peran untuk menyelesaikan masalah. Jadi sekian pembahasan kita tentang soal TKP atau tes karakteristik pribadi yang dapat dipergunakan untuk mempelajari soal-soal dalam menghadapi seleksi SKD CPNS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.